Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada materi ke-12 mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro syariah. Kali ini pembahasannya adalah tentang ketidaksempurnaan pasar atau nama lainnya adalah distorsi pasar. Kalau ada materi tentang ketidaksempurnaan pasar, berarti itu sama dengan distorsi pasar ya, atau gangguan-gangguan yang ada di pasar. Itu apa saja kita akan bahas di materi kali ini. Baik, kita mulai ya, bahwa ketidaksempurnaan pasar itu berarti karena ada ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. Ketidaksempurnaan pasar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penyimpangan terstruktur, penyimpangan tidak terstruktur, dan ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Yang pertama kita bahas atau kita jelaskan adalah tentang penyimpangan terstruktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar seperti monopoli, oligopoli, dan monopolistik akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Misalnya, dalam monopoli terdapat halangan bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Adanya penetapan harga yang sangat tinggi secara sepihak. Kemudian adanya distorsi atau penyimpangan atau pemutarbalikan fakta terhadap mekanisme pasar yang sempurna. Nah, itu penyimpangan terstruktur itu memang sudah terstruktur, memang keadaannya begitu ya, sudah disetting gitu ya, tersettingnya begitu, sudah ada penetapan harga, kemudian pihak lain tidak masuk dan sebagainya. Itu namanya penyimpangan terstruktur. Lalu berikutnya adalah penyimpangan tidak struktur. Ini yang tidak terstruktur itu biasanya insidental ya, atau tiba-tiba seketika. Misalnya ihtikar atau penimbunan barang agar harga menjadi tinggi, sengaja menimbun kemudian menjual biar harganya mahal. Kemudian najasi atau penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga. Ada permintaan semu atau seolah-olah ada permintaan biar harganya naik, padahal itu nggak ada yang beli, nggak ada permintaan gitu. Berikutnya ada tadlis atau penipuan apa saja, ada penipuan kualitas, penipuan harga, dan waktu pengiriman. Kemudian ada juga bai al-hadir lil badi, yaitu kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal. Ada kolusi atau kesepakatan busuk ya di antara pedagang untuk menaikkan harga. Ini adalah beberapa contoh. Nanti kita akan masuk lebih dalam ke materi ini untuk mengetahui contoh-contoh berikutnya. Penjelasan berikutnya adalah tentang ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Informasi tersebut misalnya informasi untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harga, berapa harga input dan teknologi yang tersedia. Sedangkan informasi bagi konsumen misalnya berapa tingkat harga pasar yang berlaku, bagaimana kualitas barang, kemudian bagaimana kualitas barang untuk menentukan permintaan dengan akurat. Oleh karena itu Rasulullah melarang transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi seperti talaqi rukban, menghalangi transaksi pada harga pasar. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana contoh transaksi talaqi rukban ya, yaitu mencegat orang yang tidak tahu informasi di tengah jalan kemudian dibeli harganya dengan sangat murah, padahal harga yang terjadi yang aslinya di pasar itu adalah harga mahal atau harga tinggi. Misal seorang dari daerah Mijen, dari salah satu desa di Mijen, kemudian dia akan menjual di pasar Jerakah. Nah, di tengah jalan di ngalian itu sudah dicegat oleh pembeli ya, pembeli yang tahu harganya, bilang bahwa pisang satu tundun itu 10.000. Itu kalau harga di pasar Jerakah loh. Terus orang yang tadi dari pasar Mijen yang bawa pisang itu setuju saja karena dia tidak tahu harga
sebenarnya kalau tidak tahu informasi gitu ya. Jadi itu 10.000 dijual semuanya satu karung. Padahal harga sebenarnya kalau sudah nyampe pasar Jaka itu adalah 15.000 bahkan 20.000. Nah itu menghalangi transaksi. Jadi sengaja transaksinya dihalangi di tengah jalan tuh, biar penjual tadi yang sudah tahu informasi atau harganya itu dapat untung sebesar-besarnya. Yang kemudian gaban fahis ya, ini mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen. Ini hampir sama, konsumen karena tidak tahu jadi dibeli saja dengan harga murah. Tapi kalau yang gaban fahis ini tidak jika di tengah jalan menuju ke pasar yang akan dijual, tapi memang sudah terstruktur bahwa seolah-olah dibodohi bahwa ini salak manis banget loh, enak banget, harganya juga murah. Padahal itu sebenarnya kalau sudah tahu informasinya itu sebenarnya salaknya harganya murah, memang harganya segitu, dia bilang murah banget padahal memang harganya segitu. Dan itu sebenarnya salaknya itu tidak manis tapi dibilang manis. Pokoknya itu semacam memanfaatkan ketidaktahuan konsumen gitu ya. Kalau bahasanya kebodohan kan kasihan, ketidaktahuan konsumen kemudian dijadikan dasar untuk menjual dengan harga tinggi. Berikutnya kita akan bahas tentang pengertian dan jenis distorsi pasar, perspektif Islam. Kita akan mengenal atau membahas tentang jenis-jenis penyimpangan atau gangguan pada pasar, perspektif Islam, bagaimana perspektif syariahnya tentang jenis-jenis gangguan ini. Distorsi pasar meliputi distorsi permintaan yang disebut bai atau be najasi dan distorsi penawaran yang disebut ihtikar. Distorsi permintaan atau be najasi yaitu transaksi najasi diharamkan karena si penjual bekerja sama dengan orang lain dengan cara memuji atau menawar dagangannya dengan harga tinggi untuk mempengaruhi si pembeli agar tertarik dan siap membeli. Jadi memang sengaja kong kali kong ya, sebenarnya itu orang itu sudah disuruh untuk pura-pura menawar dengan harga tinggi sehingga calon pembeli akan tertarik. Oh ternyata dia aja ditawar segitu nggak dibolehin, berarti saya harganya lebih tinggi nih. Itu pokoknya mempengaruhi agar calon pembelinya tertarik, tapi itu sudah settingan, sudah disuruh begitu ya, seolah-olah memuji atau menawar dagangannya. Di sini terdapat unsur penipuan karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dengan orang lain tersebut yang bukan pembeli tadi ya, yang sudah di kong kali kong, sehingga mendapat mangsa dalam tanda kutip. Mangsanya ini adalah calon pembeli yang tidak tahu ya. Seorang pembeli sesungguhnya yang membeli dengan harga tinggi, akibatnya akan terjadi permintaan palsu atau false demand. Akhirnya ada permintaan palsu, aslinya kan dia nggak mau beli karena tertarik, karena tadi sudah dipuji-puji ya, seolah-olah dipuji barangnya, harganya murah dan sebagainya, akhirnya tertarik. Sehingga terjadi pergeseran kurva permintaan yang tidak alamiah, yaitu adanya tambahan keuntungan yang tidak alamiah pula. Tambahan itulah yang merupakan permintaan haram. Nah itu yang disebut tadi berarti tidak halal itu, karena itu sudah diatur, disetting, penipuan. Untuk gambar BI najasi atau distorsi permintaan nanti ada di PPT ya, silahkan dibaca, nanti bisa juga dilihat di layar. Penjelasannya adalah tingkat permintaan terjadi secara tidak alamiah. Pada awalnya permintaan terhadap barang X digambarkan oleh kurva D0. Kemudian pelaku BI najasi melakukan tindakan tertentu, misal pura-pura membeli barang X dengan harga di atas P0. Sehingga permintaan terhadap barang X meningkat secara tidak alamiah dari D0 menjadi D1. Ada permintaan pura-pura tidak alamiah tadi ya. Kemudian harganya juga berubah dari P0 ke P1. Harga jual meningkat secara tidak alamiah dari P0 menjadi P1. Revenue permintaan sebelum najasi adalah P0 Q0 mengalami peningkatan menjadi P1 Q1. Akibatnya pelaku BI najasi dapat menikmati tambahan keuntungan atau penerimaan yang tidak alamiah pula. Tambahan permintaan tersebut merupakan penerimaan haram. Beda ceritanya apabila yang terjadi itu memang secara alamiah, memang calon pembeli suka kemudian membeli. Nah itu kan nanti P0 jadi P1 Q1, D0 jadi D1 itu yang benar adanya ya, tidak dibuat-buat atau sudah disetting terlebih dahulu untuk
mengelabui calon customer atau calon pembeli. Berikutnya yang satunya lagi dari distorsi pasar itu adalah distorsi penawaran atau ihtikar. Distorsi penawaran atau ihtikar masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap berdosa karena diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal ihtikar tidak selalu identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, monopoli atau menyimpan stok untuk persediaan adalah tidak dilarang. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Istilahnya adalah monopolis rent. Jadi dalam Islam monopoli boleh, yang tidak boleh adalah monopolis rent. Jadi sengaja menimbun untuk meningkatkan harga. Kalau barangnya langka kan kemudian karena tidak ada barang akhirnya harga tinggi pun dibeli gitu ya. Kalau ada kenaikan gini biasanya bensin eceran itu sengaja ditimbun, nanti kalau tidak ada baru dijual dengan harga tinggi, atau gas LPG gitu. Kegiatan yang masuk ke dalam kategori ihtikar yaitu apabila memenuhi salah satu dari hal berikut, yaitu 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan hambatan masuk agar barang menjadi langka. Nah, ini unsur-unsur yang memenuhi ihtikar. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan 1 dan 2 dilakukan. Jadi kalau sudah memenuhi unsur ketiganya itu berarti itu kategori ihtikar. Nanti mahasiswa akan menganalisa contoh-contoh lain yang mirip dengan ihtikar tapi sebenarnya bukan ya. Nanti akan saya tugaskan untuk mencari contoh penimbunan dalam tanda kutip yang boleh atau yang tidak dilarang dalam Islam. Penjelasan kurva atau gambar ihtikar nanti bisa dilihat di layar ya. Pada gambar tersebut, produsen yang sebenarnya sebelum ada ihtikar adalah berproduksi pada tingkat permintaan sama dengan penawaran, yaitu MC sama dengan AR, dengan keuntungan sebesar ABCD. Ya, nanti bisa dilihat. Setelah adanya ihtikar, produsen memproduksi ketika MR sama dengan C dengan keuntungan PXYZ. Ya, PXYZ. Ya, sudah ketemu. Selisih keuntungan antara PXYZ dengan ABCD itulah yang merupakan monopolis rent yang diharamkan. Keterangannya, MC itu marginal cost atau biaya marginal, MR itu marginal revenue atau penerimaan marginal, AC itu average cost atau biaya rata-rata, dan AR itu average revenue atau penerimaan rata-rata. Berikutnya yang dibahas adalah tentang tadlis atau penipuan. Tadlis terjadi jika ada ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan, sehingga informasi yang terjadi tidak sama antara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, sehingga unsur antara antarodimingkum atau saling lewat tidak terpenuhi. Ya, tadlis itu ketimpangan informasi antara pembeli dan penjual. Tadlis dibedakan menjadi 4, yaitu tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga, dan tadlis waktu penyerahan. Masing-masing akan dijelaskan ya. Untuk yang pertama, tadlis kuantitas dilakukan dengan cara menjual kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya harga satu kontainer baju adalah 50 juta berisi 500 pieces baju. Karena jumlah barang banyak, maka penjual tidak akan menghitung satu persatu. Maka cara penipuannya adalah dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim ke pembeli. Nah, itu berarti tadlis kuantitas misalnya menjadi berisi 480, harusnya kan 500. Yang kedua yaitu tadlis kualitas, dilakukan dengan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Nah, ini udah gampang ya. Kalau tadlis kualitas itu berarti disembunyikan cacat-cacatnya, yang jelek-jeleknya disembunyikan. Misalnya kesepakatan penjual dengan membeli komputer bekas dengan kualifikasi Pentium 4 ya. Namun kenyataannya penjual menjual kepada pembeli dengan kualifikasi yang tidak sama dengan kesepakatan, tapi harganya sama 22 juta. Maka dengan informasi yang tidak sama tersebut ada pihak yang terdolimi karena ada informasi yang disembunyikan ya, tentang kualitasnya. Berikutnya yang ketiga yaitu tadlis harga, dilakukan jika ada barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasaran
karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Jadi karena ketidaktahuan harga yang berlaku, nah itu jadi ada penipuan di situ. Dalam fikih disebut ghaban. Misal seorang pelancong dari Surabaya pergi ke Jakarta, sampai di sana ia mau naik taksi. Sebenarnya ongkos taksinya itu cuma 25.000, tapi supir taksi mengatakan ongkosnya 50.000 karena tawar menawar jadi 40.000. Walaupun saling rela, tapi dalam keadaan tersebut penumpang itu merasa tertipu ya, atau customer tertipu karena pelancong tidak tahu harga sebenarnya, karena dia kan nggak tahu harga sebenarnya berapa. Kalau sekarang sih bisa ya pakai Gojek, Gokar, kalau dulu kan belum ada, contohnya seperti itu. Yang keempat adalah tadlis waktu, ya, tadlis waktu penyerahan. Terjadi jika terhadap penyerahan barang yang telah dipesan sesuai waktu yang disepakati. Misal, penjual sudah tahu jika hari Senin barang yang dipesan pembeli adalah belum tersedia, tetapi penjual mengatakan hari Senin barang sudah dapat diambil. Sehingga pada hari kesepakatan tersebut, Senin itu, pembeli mau ngambil barang pesanannya tapi barang belum tersedia. Nah ini biasa ya, sering ya kalau servis sepatu, servis tas atau menjahit baju, bilangnya Senin diambil, nanti Senin ke situ malah belum jadi. Itu juga masuk ke tadlis waktu penyerahan, hati-hati ya. Yaitu tahrir atau ketidakpastian kedua belah pihak. Tahrir atau ghoror, jadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Tahrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian atau resiko. Nah, ada ketidakpastian itu berarti tahrir atau ghoror. Tahrir dibagi menjadi 4 sama dengan tadi tadlis ya. Ada tahrir kuantitas, tahrir kualitas, tahrir dalam harga, dan tahrir waktu penyerahan. Contoh tahrir kuantitas adalah sistem ijon. Nah, sistem ijon ini kan petani menjual harga jagung 2 juta kepada tengkulak. Padahal saat kesepakatan dilakukan, si petani belum dipanen. Nah, belum dipanen tapi sudah dipatok harga segitu. Harga 2 juta dengan hasil panen misalnya 1 ton gitu ya. Kan belum tahu juga hasilnya bagaimana. Itu berarti ada ketidakpastian kuantitasnya belum tahu pastinya berapa, tapi sudah disebut angkanya itu 2 juta. Sehingga nanti akan ada ketimpangan ya, ada yang satu yang diuntungkan, ada satu yang dirugikan. Lalu ada contoh tahrir dalam kualitas jika seseorang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat menyerahkan anak kambing itu setelah lahir seharga 500.000. Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak kambing tersebut bila lahir nanti, apakah cacat, normal, atau bahkan mati. Sehingga terjadi ketidakpastian kualitasnya bagaimana, tadi ya mati apa cacat dan sebagainya, tapi sudah diperjualbelikan waktu kambingnya dalam perut ibunya. Lalu tahrir dalam harga, misalnya penjual menjual oven seharga 300.000 jika tunai dan harga 500.000 jika dibayar tangguh atau kredit atau cicil. Maka terjadi ketidakpastian harga. Ini sebenarnya harganya berapa sih, 300.000 atau 500.000? Kok beda kalau yang cash atau tunai dengan yang cicil atau diangsur ya. Nah, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, namun terjadi ketidakpastian harga karena penjual dan pembeli tidak menyepakati satu harga dalam satu akad. Nah, ini yang harus disepakati. Kalau yang contoh jual beli saya itu harga cash dan arisan atau cicilan itu sama. Nah, itu berarti pasti harganya ya, bukan ketidakpastian. Yang terakhir yaitu tahrir waktu penyerahan. Misalnya A kehilangan mobil Honda Jazz, di lain pihak B sangat menginginkan Honda Jazz, maka A menjual Honda Jazz kepada B dengan harga 100 juta. Tetapi jika Honda Jazz tersebut ditemukan, nah ini juga tidak pasti kapan itu ditemukan, barang belum ada kok sudah dihargai segitu, sudah ditentukan harganya, dan itu juga ketidakpastian waktu penyerahan karena barang ini diperjualbelikan belum diketahui keberadaannya. Nah, ini yang terakhir. Ada 2 hal lagi ya. Yang berikutnya yaitu solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan pekerjaannya pasar. Solusinya bagaimana dalam Islam? Yang pertama adalah larangan ihtikar atau menimbun barang karena dapat merugikan masyarakat luas oleh sekelompok kecil yang lain. Ya, sangat merugikan orang lain. Yang kedua, membuka akses informasi. Harus adanya upaya menyebarluaskan informasi. Informasinya harus disebarluaskan, apalagi zaman sekarang ya, kalau informasi cepat sekali sampai dan cepat sekali viral,
sehingga transaksi berdasarkan antara minkum atau saling rela dan adil. Yang ketiga ada solusi tentang regulasi harga. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi tertentu dengan berpegang teguh pada nilai keadilan. Meskipun bisa menetapkan harga tapi harus adil. Yang keempat ada intervensi pasar. Pemerintah ikut andil jika terjadi ketidakstabilan pemerintah dan permintaan dan penawaran pada mekanisme pasar, misal menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Ini adalah tugas dari pemerintah. Ini ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam atau yang ditawarkan untuk mengatasi masalah-masalah ketidaksempurnaan atau distorsi pasar di atas tadi ya yang sudah saya jelaskan. Yang terakhir pada materi ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar adalah bentuk ketidaksempurnaan pasar di Indonesia dewasa ini. Kita akan melihat mana-mana nih yang bentuk ketidaksempurnaan pasar yang terjadi di Indonesia. Untuk menghindari ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah menetapkan regulasi yang berkaitan dengan perekonomian. Contohnya pada Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Misalnya regulasi terhadap kontrol pada pasar, harga, upah, persetujuan, pembangunan, efek polusi, standar produksi dan lain-lain. Jadi pemerintah itu sudah menjamin dengan adanya regulasi itu sehingga diharapkan tidak akan terjadi distorsi pasar. Lalu ada lagi tentang peraturan tentang pajak dan APBN, misalnya tentang kebijakan fiskal, peraturan tentang keuangan dan perkreditan atau kebijakan moneter. Ada kebijakan untuk mendorong produksi barang dan jasa. Lalu ada kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan perdagangan luar negeri. Setelah ini mahasiswa juga akan saya perintahkan untuk mencontohkan bentuk-bentuk ketidaksempurnaan pasar di Indonesia atau yang terjadi di sekitar itu. Baik, demikian tadi penjelasan tentang ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar. Semoga memahamkan bagi kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.